Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita hidup pada zaman ini ataupun masa sekarang ini, kita tidak mengetahui lagi mana hukum yang benar dan mana hukum yang salah. Apakah Undang-Undang 1945 atau produk penguasa sekarang ini? Teman-teman sekalian, seperti yang terjadi pada pemilu di Aceh, di mana pemilu di Aceh seharusnya dilaksanakan pada tahun 2022 atau pada tahun ini, tetapi tidak jadi dilaksanakan karena pemerintah menetapkan undang-undang pemilu pada tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Aceh, di dalam undang-undang pemerintahan Aceh tercantum jabatan gubernur habis. Maka ketika jabatan gubernur itu habis, maka pemilu kada Aceh akan dilaksanakan kembali. Tetapi memang benar di dalam undang-undang pemerintahan Aceh tidak menyebutkan pemilu di Aceh, pemilihan gubernur di Aceh dilaksanakan 5 tahun sekali. Tetapi karena jabatan gubernur di Aceh 5 tahun sekali, ya otomatis 5 tahun sekali, nggak perlu itu mencantumkan 5 tahun sekali. Karena masa jabatan gubernur Aceh itu apabila masa jabatan gubernur habis, akan dilaksanakan pemilu kepala daerah kembali. Dan undang-undang pemerintahan Aceh itu telah disusun berdasarkan aturan-aturan yang ada di negara Republik Indonesia ini sesuai dengan undang-undang amanah Undang-Undang 1945. Sehingga undang-undang pemerintahan Aceh itu sebenarnya sudah sah. Dan pemilu di Aceh juga melanggar dengan keputusan Mahkamah Konstitusi apabila dilaksanakan pada 2024. Karena Mahkamah Konstitusi menetapkan pemilu 2024 itu tidak berlaku untuk Aceh. Karena di Aceh sudah ada aturannya di dalam undang-undang pemerintahan Aceh. Itu secara skala lokal atau Aceh. Juga menyangkut dengan bendera. Bendera itu sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bersama Gubernur Aceh dan telah dilembarkan dalam undang-undang pemerintahan Aceh. Tetapi sampai sekarang masih timbul polemik dengan bendera. Maka jangan disalahkan dan jangan menangkap rakyat-rakyat yang apabila nantinya mengibarkan bendera Aceh. Kemudian skala nasional, seperti Undang-Undang Cipta Karya yang menimbulkan polemik dan bahkan oleh pakar-pakar hukum mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Karya bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Dan Mahkamah Konstitusi telah memperingatkan pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Karya tersebut. Sebenarnya Mahkamah Konstitusi tidak perlu memerintahkan untuk memperbaiki. Lebih baik membatalkan saja Undang-Undang Cipta Karya yang sampai sekarang ini masih menimbulkan polemik. Karena kalau untuk merevisi Undang-Undang Cipta Karya mungkin
sekarang ini para politisi lebih disibukkan dengan urusan-urusan lain. Urusan penundaan pemilu, urusan 3 periode, urusan ini, urusan itu, segala macam yang membawa mereka kepada pencitraan untuk tahun 2024. Maka kami sekarang bingung, rakyat bingung, hukum mana yang berlaku? Apakah hukum Undang-Undang 45 ataupun Undang-Undang Produk Penguasa Baru? Dan institusi mana daripada penegak hukum yang kami anggap benar? Karena kalaupun kami anggap benar, seperti Mahkamah Konstitusi itu, kadang-kadang keputusannya juga tidak dijalankan oleh pemerintah. Maka sekian, mohon tanggapan dan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.